meriwayatkan dari An Suhaib, maka Suhaib di sini seorang sahabi, as-sahabi al-jalil Suhaib ibnu Sinan Ar-Rib'i An-Numairi atau An-Namari. Dan dia adalah Abu Yahya kunyahnya, dan kunyah Abu Yahya di sini zahirnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad yang memberikan kunyah kepadanya. Dari mana? Dari kisah hadis yang panjang. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari berbagai jalan yang bisa naik kepada sahih li ghairihi. Sebelum kita sebutkan hadis ini, maka dia adalah hadis yang sahih li ghairihi, datang dari berbagai jalan. Dan jalan-jalan ini disahihkan oleh Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di kumpulan hadis-hadis sahih tentang asbabun nuzul. Maka kisah yang panjang dari Suhaib ibnu Sinan disebutkan tadi, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, bahwa berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Suhaib ibnu Sinan di saat melaksanakan hijrah, maka dia dicegat oleh orang-orang kufar Quraisy Makkah. Apa yang dikatakan di saat dicegat oleh mereka? Dikatakan oleh Suhaib ibnu Sinan, halakum an a'tiyakum auqaya min dahabin wasirali bi Makkah wa tukhalluna sabili wa kadalika fafa'alu. Maka di saat mereka dicegat, kalian membuat kesepakatan dengan aku. Aku berikan kalian 1 kantong emas yang aku sembunyikan di Makkah, aku berikan kepada kalian. Namun dengan syarat wa tukhalluna sabili, maka kalian membebaskan aku dan meninggalkan aku agar aku hijrah bersama Nabi. Maka Suhaib ibnu Sinan berani, dia terang-terangan. Maka bisa jadi diterima, diambil uangnya, bisa jadi mereka kufar Quraisy membunuhnya. Dan tidak peduli mempunyai harta atau tidak, yang penting jangan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah. Fafa'alu, maka mereka menerima. Maka mereka kembali ke Makkah bersama Suhaib. Lihat, Suhaib kembali ke Makkah. Tadi dicegat, maka ikut menunjukkan di mana karung emasnya. Dikatakan ihfiru tahta askifatil bab, maka kalian gali di bawah dari pintu. Fa inna tahtaha al-awaqi, maka di bawahnya karung dari emas. Fadhahabu ila fulanah bi ayah kada wa kada fahudu al-hulyatain. Kemudian kalian juga jika ingin tambah, pergi kepada fulanah untuk mengambil 2 cincin emas. Fakharajtu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Quba. Maka Suhaib ibnu Sinan termasuk dari orang-orang yang hijrah dengan cepat. Masih Nabi di Masjid Quba, disusul. Karena dengan mudahnya tadi diberikan uang yang tidak sedikit, maka dibiarkan oleh kufar Quraisy. Ya sudah, sana pergi sama Muhammad kamu. Maka akhirnya dia menyusul Nabi Muhammad sampai di Quba. Dan Quba adalah daerah dekat Madinah
dan dia masjid pertama yang dibuat oleh Nabi di saat datang ke Madinah, Masjid Quba. Qabla an yatahawwala minha, sebelum Nabi pindah ke Madinah. Antara Quba dengan Madinah ada jarak. Dan faidah dari hadis Quba, faidah dari salat di Masjid Quba di hadis Ibnu Majah yang kita semuanya bisa membacanya di Masjid Quba, tertera tulisan-tulisan di mana-mana. Barang siapa yang sholat di Masjid Quba bagaikan melaksanakan umroh. Maka akhirnya disusul Nabi dan bertemulah dengan rombongan Nabi di Quba yang sebelum Nabi pindah kemudian ke Madinah. Berarti termasuk dari orang-orang yang awal dalam hijrah. Falamma ra'ani, maka Nabi di saat melihat aku, disebutlah kunyahnya, ya Aba Yahya ribhul bai'u, ya Aba Yahya ribhul bai'u, ya Aba Yahya ribhal bai'u. Maka maknanya, wahai Abu Yahya, dijadikan kunyah oleh Nabi, rabihal bai'u, bahwa kamu telah mempunyai bisnis tender yang sangat menguntungkan. Maka dikatakan bahwa bisnis kamu, jual beli kamu dengan emas-emas yang ada, engkau jual untuk membebaskan dirimu untuk hijrah bersama Nabi, itu telah sukses. Qultu ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahadun. Subhanallah. Wahai Rasulullah, tidak ada yang mendahului aku atas kamu seorang pun di Makkah itu. Maka akhirnya dia menjadi orang yang termasuk awal-awal di dalam hijrah. Dikarenakan dia tidak pelit dan lebih memuliakan hijrah ikut Nabi daripada sekeranjang emasnya yang dia tinggal, ditambah dengan 2 cincin gelang untuk tujuan mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di kitab Asbabun Nuzul Syekhuna Muqbil disebutkan riwayat tentang Asbabun Nuzul ayat. Apa ayat itu? Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Maka di antara manusia, di antara mereka ada yang menjual dirinya untuk mencapai keridhaan kepada Allah. Seperti di sini dia menjual dirinya. Dia ingin hijrah, dicegat. Tidak boleh kamu hijrah mengikuti Muhammad kepada Madinah. Tidak boleh keluar dari Makkah. Maka dia menjual dirinya. Dirinya untuk bebas mengikuti Nabi itu diganti dengan uang-uang yang melimpah. Maka dikatakan rabihal bai'a, rabihal bai'a, rabihal bai'a ya Aba Yahya. Hadis ini sahih seperti sanadnya telah kami baca tadi dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka inilah keutamaan dari Suhaib ibnu Sinan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan untuk melengkapi dari faidah kita bacakan hadis ini. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al jannah." Maka di sini jelas kisahnya bukan di arasatil kiamah lagi. Jika telah dimasukkan penduduk surga kepada surga, berarti sudah lewat ke sirat dan sudah dimasukkan ke surga, dan tidak ada lagi al-munafiqun bersama kaum muslimin. Maka hadis ini hadis yang baru, kisahnya juga baru. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Maka disebutkan, apakah ingin wahai penduduk surga aku tambahkan kepada kalian kenikmatan? Maka penduduk ahli surga dalam keadaan mabuk kepayang dari kenikmatan mengatakan,
seperti qanaah. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan surga kami kepada surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayaksiful hijab, maka kemudian setelah mereka merasa cukup dengan surga yang Allah berikan, Allah tetap menginginkan mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Maka fayaksiful hijaba, dan ini poin pendalilannya. Allah membuka hijab, dan definisi hijab fayaksifu, definisil kasyf telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Fayaksifu an saqihi, maka makna al-kasyf adalah mengadakan dari perkara yang tadinya kesat mata. Jadi yang tadinya kesat mata kemudian bisa dilihat, itu dinamakan al-kasyf. Yang tadinya tidak bisa dilihat kemudian dibuka hijab menjadi terlihat, itu pun dinamakan kasyf. Fayaksiful hijab, maka Allah membuka hijab antara penduduk ahlu surga dengan Allah. Maka syahidnya di sini, penduduk ahlu surga dengan Allah itu ada hijab, dan Allah bukakan hijabnya. Fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal, maka tidaklah dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari surga itu tidak ada bandingannya dibanding dengan melihat Allah di surga. Kemudian setelah itu Imam Muslim sangat bagus sekali meriwayatkan dari jalan yang kedua dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah indak ya Hudzaifah, dari Yazid ibnu Harun, dari Hammad ibni Salamah, bahwa sanad ini bersambung terus setelahnya, bahwa Nabi membaca ayat liladina ahsanul husna wa ziyadah, dan ini poin pendalilannya. Aina madarul hadis minas sanadain? Hammad ibnu Salamah. Iqra' ba'dahu la tata'awwad bihada daiman ana aqulak. Madarul hadis man? Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani. Bas. Ya akhi ana mustaghrab, maaf. Ana Abdurrahman ibn Abi Layla an Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana lama sa'altuk aina madarus sanad taqul Hammad ibn Salamah hada madarus sanad. Hada minhum. Idan taqra min awal iltaqa sanadain ila nabi. Hada huwa madarus sanad. Fahim? Wa ana qad qarartu hada. Daiman. Ain madarus sanad Hammad ibnu Salamah. Hada musmadarus sanad hada. Madarus sanad ay Hammad ibnu Salamah an fulan an fulan an fulan ila nabi. Hada huwa madarus sanad. Maka madarus sanad dari Hammad ibnu Salamah kepada Thabit al-Bunani, kepada Abdurrahman ibnu Abi Layla, kepada Suhaib ibnu Sinan. Maka syahidnya di sini dibaca oleh Nabi liladina ahsanul husna wa ziyadah, berarti ayat ini menjelaskan liladina ahsanul husna wa ziyadah, makna ziyadah adalah melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka mungkin kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.